Siapa yang menduga gadis imut ini tega menusuk mata temannya yang membulinya tanpa henti? Gadis ini baru saja pindah sekolah. Dia bernama Haruka Nozaki. Namun karena dia tadi mengobrol dengan murid laki-laki yang disukai oleh salah satu anggota geng ini, alhasil dia pun dikerjai. Sepatunya diambil dan dibuang ke tempat sampah. Mereka semua pun tertawa. Haruka akhirnya harus turun untuk mengambil sepatunya ke dalam galian sampah itu. Sialnya, karena tanah yang basah dan berlumpur serta licin, dia pun terjatuh tertelungkup di dalam kubangan lumpur. Membuat geng pembuli itu pun begitu senang dan tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan melemparkan tas dan merobek-robek buku tulis Haruka. Ini sungguh sangat jahat. Mereka berkata, bagaimana mungkin Aiba bisa suka padamu? Pulanglah ke tempat asalmu, dasar tak tahu diri, ujar salah satunya. Haruka hanya bisa tertunduk sedih dengan perbuatan jahat teman-temannya. Lalu datanglah 3 orang laki-laki yang menyaksikan kekejaman mereka ini. Taiko yang bisa dibilang pimpinan geng pembuli ini berkelit bahwa dia dan Aiba tak ada hubungan apa-apa. Bahkan dia juga tak suka pada Aiba. Lalu dia pun mengajak teman-temannya ini untuk meninggalkan Haruka yang bermandikan lumpur. Saat dia pulang, dia pun disambut adik dan ibunya yang terkejut melihat kondisi kakaknya yang sangat kotor dan basah karena kubangan lumpur. Ibu dan ayahnya lalu memeluk putrinya. Lalu mereka melaporkan kejadian itu agar sekolah menindaklanjuti kasus pembulian ini. Namun apa yang didapat dari jawaban sang guru sungguh mencengangkan. Haruka malah diminta untuk jangan membuat masalah sebab sekolah sedang dalam kondisi yang akan ditutup. Haruka kembali ke kelasnya, dia berjalan lesu ke tempat duduknya. Tapi dia malah dilempar dengan serbuk kayu. Kemudian di mejanya juga sudah diukir dengan tulisan mati saja kau. Haruka pun tak pernah membalas kekejaman mereka ini. Parahnya anak-anak nakal lainnya ini malah menendang papa Haruka dengan sepatu yang sudah ditembakkan dengan paku. Mereka sungguh keterlaluan, bahkan pada orang tua sekalipun. Macam-macam perbuatan kejam mereka pada Haruka. Mereka menaruh bangkai burung di laci Haruka, lalu mengadukannya ke guru seolah itu adalah perbuatan Haruka. Guru ini diam saja dan tak mau ikut campur, sampai Aiba berkata, mengapa kalian sangat jahat pada Haruka? Aiba berdiri dan menyebut anak nakal ini sebagai bocah. Aiba meminta gurunya untuk mengatasi hal ini, tapi gurunya terus saja menulis dan tak mau ambil pusing. Sungguh sekolah yang mengerikan. Ketika pulang, dia melihat punggung ayahnya luka-luka. Ayah malah meminta maaf karena dirinya lah mereka semua pindah ke kampung kecil ini. Jadi Haruka diminta untuk di rumah saja sampai hari kelulusan tiba yang sudah tak lama lagi. Hari ini Haruka tak sekolah, Haruka tidak masuk sudah 3 hari. Geng pembuli ini lalu memanggil seorang gadis cupu bernama Rumi. Mereka mengatai Rumi senyumnya menjijikan. Sambil ditusuk jarum, mereka menyuruh Rumi ke rumah Haruka untuk melihat keadaannya. Gadis ini kemudian benar-benar datang ke rumah Haruka hanya untuk menanyakan kondisi Haruka. Lalu dia memotret Haruka untuk menunjukkan pada si pembuli. Lalu dia berkata, Haruka, kalau kau sudah sembuh, aku mohon masuklah ke sekolah. Aku akan mendapatkan masalah jika kamu tidak masuk sekolah. Haruka tidak paham apa hubungan dirinya dengan Rumi. Haruka berkata dia tidak akan masuk kelas lagi. Artinya geng pembuli itu akan mengganggu Rumi. Dan benar saja, sore harinya saat semua sudah pulang sekolah, Rumi dimasukkan ke dalam lemari sambil ditanyai, juga dipukul-pukul dengan sapu. Mereka meminta Rumi untuk membawa benda berharga, tetapi Rumi hanya membawa sebuah CD. Pembuli ini berkata, kalau begitu Rumi, kaulah yang akan menggantikan Haruka untuk kami bully. Dengan kejamnya, mereka kemudian memotong rambut Rumi. Taiko yang melakukannya. Bagi anak-anak nakal ini adalah hiburan yang menyenangkan. Namun Rumi tetap tersenyum karena dia takut siksaan yang akan ditambah lagi. Taiko memotong rambutnya sampai sangat pendek dan jelek. Taiko berkata, jadi bagaimana rasanya sekarang? Rumi pun menjawabnya dengan bodoh, tersenyum dan berkata, ini sangat menyenangkan, kepalaku jadi terasa lebih enteng. Tetapi itu tidak cukup. Mereka kemudian meminta Rumi untuk membawakan Haruka ke sini, entah bagaimana caranya, atau tidak, atau hanya karena takut. Rumi lalu berkata dia menginginkan Haruka mati. Sementara Haruka hari ini pergi berkencan dengan Aiba, laki-laki yang ditaksir oleh geng pembuli. Namun saat pulang dari berkencan, betapa terkejutnya Haruka melihat rumahnya sudah terbakar. Siapakah pelakunya dan bagaimanakah keadaan orang tua dan adik Haruka? Kita lanjut lagi di